Real friendship itu tentang teman di semua rasa. Untuk hidup yang penuh rasa, tidak perlu hanya menunggu. Bikin hidup makin berasa. Tidak tuh. Aktivitas harinya bisa bikin banyak. Untuk lawannya berlebih. Hadirkan tumbuhan oil control. Selanjutnya, penjaga. Hadirkan tumbuhan oil control. Nanti 50%. Di kelas ada berapa orang sih guys? 31 ya? Is it the number of your students? Ada 21 and I just got 30 responses for doing the quiz today. Oke, sembari menunggu temannya yang lain, langsung dibuka aja ya, karena tadi sempat kita tunda beberapa menit karena ternyata tadi ada yang menghubungi saya, Indah. Dia mengatakan bahwa ada problem tadi ya di nomor 26 ya, 26 ke bawah ya. Oke, ternyata setelah saya cek ada perubahan format di sana. I still do not know what happened, but actually it's already fixed. And while waiting for your friends, I need to announce who get the best points for the quiz today. Hari ini performance terbaik itu siapa ya? Wah, telepon saya nggak handphone. Kirana Aulia udah masuk belum? Di Zoom. Ada yang namanya Kirana? Kirana sudah masuk. Oke. So, Kirana, congratulations. You get the best point today. You get 25 out of 30. Berarti salahnya cuma 5. Di bawah Kirana ada Erlin. Di bawah Erlin ada Safira. Safira Diana 528@gmail.com. Oke, jadi top 3 hari ini Kirana, Erlin, dan Safira. Oke. Kita buka aja ya kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As usual, let's begin our class today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini langsung aja ya. Yang mau kita bahas itu adalah kalimat pasif. Oke. Kenapa kita adakan real time kalimat pasif? Karena setelah saya lihat beberapa pembelajaran di YouTube, ya, video pembelajaran tentang passive voice, ada beberapa hal yang tidak tersampaikan. Saya mau ngecek dulu nih. Kalian itu paham nggak sih? Di bahasa Indonesia aja dulu deh. Di bahasa Indonesia, kalimat pasif itu cirinya apa? Dalam bahasa kita, kalimat pasif itu cirinya apa? Subjeknya dibedakan. Enggak. Di bahasa kita, emang kalian kalau ngomong nih di keseharian pakai kalimat pasif, itu mikir dulu subjeknya di depan. Terus kemudian ini, kayak gitu nggak? Enggak kan? Enggak. Nah. Ada kata oleh. Ada kata apanya? Olehnya. Oleh. Masa. Enggak wajib.
Nggak wajib ada kata oleh. Di bahasa Indonesia, bahasa kamu. Di bahasa Indonesia. Cirinya apa? Dinya. Ada misalkan ya, ada di sama ter, ada imbuhan di sama ter. Contoh, di bahasa Indonesia itu diminum, ditendang, dimakan, diputusin, ya kan? Ditembak. Nah, itu semua kalimat pasif. Selain imbuhan di bahasa Indonesia itu ada ter. Terluka. Apalagi tertembak. Termakan. Termasuk terlibat, betul. Nah, semua kata yang diawali dengan imbuhan di sama ter itu adalah kalimat pasif. Jadi kata oleh itu nggak mesti ada. Kan sekalian gini, misalnya kalau dalam bahasa sehari-hari, kuenya dimakan. Pernah nggak ngomong sama teman, kuenya dimakan oleh dia? Pernah nggak? Nah, jarang banget kan? Malah hampir nggak pernah ngomong begitu. Ih, kuenya dimakan. Ih, gue ditembak. Terus apa lagi? Ih, gue diputusin. Olehnya. Pernah nggak kayak gitu pakai kata olehnya? Enggak kan? Nah, jadi kata oleh itu nggak wajib. Sama dalam bahasa Inggris kan kalian selama ini pasti belajar waktu di sekolah. Ada kata bayinya, Miss. Iya, boleh, betul ada kata bayinya. Tapi bukan itu yang wajib. Ya, kalau di bahasa Indonesia cirinya dia pakai di sama ter, di bahasa Inggris, ya mari kita lihat ciri kalimat pasif itu. Oke. Sudah lihat poin-poin saya? Kelihatan? Belum? Masih loading? Udah. Udah? Oke. Nah, kita ini dulu deh. Kalian maknai dulu kalimat yang saya perlihatkan, terus kalian putuskan bahwa kalimat itu aktif atau pasif. Diartiin dulu coba. Number 1. Aktif atau pasif? Aktif. Mencetak gol. Mencetak. Aktif kan berarti? Oke. Next, number 2. Saya meninggal. Ya. Berarti? Aktif. Nomor 3. Bahasa Indonesia dibicarakan. Bahasa Indonesia digunakan. Aktif pasif. 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 Bentar. 4. Dokter Ida mengajar Mengajar. Aktif. Oke. Number 5. Menjatuhkan berarti? Aktif. Aktif. Cangkir jatuh ke lantai. Aktif atau pasif? Aktif. Oke. Number 7. Penjahat itu diinvestigasi. Pasif. Oke. Diinvestigasi. 8. Kemarin hujan lebat. Aktif. Oke. 9. Pesan itu sudah dihapus. Dihapus. Pasif. Dihapus. 10. Gaun itu dijual. Terjual. Berarti? Jual pasif. Pasif. Ter kan ter. Atau dijual. 11. Film itu sedang di-download. Sedang di-download berarti? Pasif. Oke. 12. Selalu menghapus. Hapus. Aktif. Oke. 13. Solusi kepada masalahku muncul di mimpi. Aktif. Muncul. Oke. 14. Itu ditonton. Ditonton berarti? Masa ditonton aktif? Pasif. Oke.
Pasif. Nomor 15 pasif. Oke. Pasif. Skripsinya akan dikoreksi malam ini. Oke, dikoreksi. Nah, sekarang kita fokus kepada kalimat pasifnya ya. Nah, ini dia. Nomor 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15. Oke, berikutnya. Ini aja langsung deh. Nah, coba kalian perhatikan. Dari kalimat tersebut, ciri, kalau tadi di bahasa Indonesia cirinya ada kata di sama ter. Kalau di bahasa Inggris ciri kalimat pasif itu bagaimana sih? Walaupun tensesnya berbeda, tapi cirinya sama apa ya? Ada to be dan verb 3. Pintar. Ada to be dan verb 3. Nih, di sini to be, verb 3, to be, verb 3. To be, ini bin itu juga to be loh. Ya, bin itu juga to be. Bentuk ketiga dari is mr itu bin. Ya, ini to be, verb 3, to be, verb 3. Ini to be, ini juga to be. Ini dua to be-nya nih. Ya, karena progresif, kalau progresif kan ada ing-nya. Ya nggak? I am studying, ada ing-nya. Jadi to be-nya dikasih ing. Terus kemudian ini juga to be, ini verb 3, ini be juga. Nah, kalau misalnya di depannya auxiliary model itu kayak will, can, should. Si to be-nya itu jadi be. Will be, can be, must be, verb 3. Itu kalau kalimat pasif. Nah, jadi gini, nih ya yang perlu kalian ingat. Ciri dari kalimat pasif di bahasa Inggris itu adalah be sama verb 3. Ini saya kasih icon love biar kalian tuh nggak lupa. Kalau kalimat pasif itu tuh udah satu pasang. Ya, udah sepasang be sama verb 3. Nggak boleh di be-nya nggak boleh dihilangin. Tapi Miss, saya pernah lihat kalimat itu ada verb 3, ada kalimat pasif tapi be-nya nggak muncul. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di mata kuliah Advanced English Structure. Di mana kalian menemukan kalimat yang ada makna pasifnya tapi be-nya tidak muncul. Ya, karena kalau di Advanced English Structure kalian akan belajar membuat kalimat kompleks. Sementara sekarang kalian lagi belajar kalimat sederhana. Jadi dalam kalimat sederhana, kalimat pasif itu selalu muncul be-nya. Be-nya nggak boleh dihilangin. Gitu. Ya, nih. Contoh bahasa Indonesia is spoken. Be plus verb 3-nya is sama spoken. Ini were sama investigated. Yang B-nya Have been deleted. Deleted. Are Sold. This one Is being is being downloaded. Was watched. Oke, ditonton. Next. Will be Koreksi. corrected. Will be corrected. Right. Coba lagi. Number 1 to 10. Number 1. Building. Pasif. Pasif. Artinya apa itu? Bangunannya itu setelah ditinggal. Ditinggal berarti pasif. 2. Alan mengajar geografi. Mengajar berarti aktif. 3. Aktif. Coba pelan-pelan dong. Nomor 3 itu artinya apa? Pasif. Cincin itu Cincinnya dicuri. Kalau di berarti apa? Pasif. Pasif. Pokoknya yang ada yang maknanya di sama ternya baru itu pasif. 4. Aktif. Ya, merasa. Oke, 5. Wait. Dinernya Pasif. lagi apa itu artinya? Disiapkan. Berarti pasif. 6. Topik itu akan share. Berarti Dibagi. dibagi berarti
Pasif. Pasif. Oke. 7 udah tadi. 8 Harus membuka. aktif. Membuka. Aktif. 9 Audience. aktif. Ya, uploaded itu apa sih? Aktif. Memberikan Uploaded. applause. Ya, tepuk tangan atau bertepuk tangan. 10 Aktif. Pasif. aktif. Menemukan. Itu berarti dia aktif. Oke. Nah, 1 sampai 4. Mana yang salah? Satu. Satu. Ada 2 yang salah, yang mana? Nomor 3 dan 1 dan 4. 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Ups, nggak ada ininya ya. 1 dan 3 itu salah. Karena nomor 1 nasi uduk makan sarapan. Aneh kan? Sementara kalau bukan 1 dan 3, 1 dan 4. 4. Coba 4 artinya apa di situ? Dia dimakan. Dia dimakan. Iya, makanya hati-hati nih bikin kalimat. Oh ya, aturan word. Iya, harusnya eats. Iya, he eats nasi Eaten. uduk. Keyword. Ya, he eats nasi uduk for breakfast. Nih, kayak gini. He eats nasi uduk. Gitu. Jadi bukan he is eaten. Kalau he is eaten berarti dia yang dimakan. Nah ya, so be careful nih untuk simple present. He eats berarti makan, memakan. Kalau dimakan berarti is eaten. We watch, nonton. Kalau ditonton berarti are watch. Ya, makanya jangan selalu memunculkan to be di sini nih. Yang kemarin tuh waktu UTS sering banget kalian tuh bikin kalimatnya we are watch, they are watch. Kalau simple present, kalau aktif nggak usah pakai to be. Ya, munculin aja nih. He eats, we watch, he uses, she writes, I wash. Gitu. Yang pakai to be itu temenannya selalu verb 3. Kalau nggak verb 3, verb ing. Jadi nggak pernah ditemani sama verb 1. Nah, bagaimana dengan nomor slide selanjutnya? Mana yang salah? 1 dan 3. 1 dan 3. betul 3. 3. Oke. Nomor 1 itu artinya dia dipelajari. Bukan dia dipelajari, tapi dia belajar. He is studying. Nomor 3, kasusnya belajar. Kalau nomor 3 artinya kasusnya belajar. Benar nggak kasusnya belajar? Salah. Yang benar kasusnya dipelajari. Kasusnya dipelajari. Oke. Nah, untuk kalimat present progresif, pokoknya untuk kalimat di sama ternya, untuk ada di sama ternya itu, jangan lupa ada to be sebelumnya. Ini harus ada to be nih. To be. Terus kemudian being plus verb 3. Ini to be nih. To be, being, 3. Jadi kalau misalnya mau bilang lagi minum, he is drinking. He is drinking. To be-nya jangan lupa kalau present progressive. Kalau kopinya lagi diminum berarti the coffee is being drunk. Saya lagi nonton, I am watching. TV-nya lagi ditonton, berarti the movie is being watched. We are using Zoom, berarti kami lagi pakai Zoom. Zoom-nya lagi dipakai, the Zoom is being used. Gitu. Ya, dan seterusnya. Oke, saya. Nah, berikutnya. Lihat ada painting of Mona Lisa here. Pertanyaannya, painted or was painted? Ya, tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya Mona Lisa, was painted by Da Vinci, benar nggak?
1 sampai 4 deh, mana yang salah? Nomor 3. 2, 2 sama 4. 2 sama 4. Iya. Kalau 2 artinya apa itu? Da Vinci dilukis. Iya. Masa Da Vinci-nya dilukis sama Mona Mona Lisa? Lisa. Kebalik, Miss. Mona Lisa yang dilukis. Nomor 1 benar berarti ya? Nah, jadi ini painted melukis. Kalau was painted berarti dilukis. Da Vinci tidak dilukis. Da Vinci yang melukis. Jadi nomor 4 yang betul. Yang salah itu nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3 salahnya di mana? Mona Lisa digambar. Menggambar Da Vinci. Hah? Menggambar oleh Da Vinci. Iya. Ada B. Nggak ada B-nya, Mona Lisa betul. Nggak ada Da B-nya. Vinci. Jadi harusnya Mona Lisa, itu kayak nomor 1 tadi. Mona Lisa was painted by. Da Vinci. Kalau nggak ada was-nya berarti Mona Lisa, aneh nih artinya. Mona Lisa melukis oleh Da Vinci. Kan aneh jadinya. Kok melukis oleh Da Vinci? Berarti dia bareng-bareng melukis sama Da Vinci. Horor. Oke. Next. Nah, jadi untuk kata di sama ternya itu muncul karena ada to be, was, were, sama verb 3. Ini misalnya contohnya he ate, dia makan. Tapi kalau kuenya dimakan, was eaten. Kami nonton, we watch. Kalau movie-nya ditonton berarti were watch. Kenapa kok yang di sini was eaten, yang ini was, yang ini were? Karena subjeknya Jumlah tunggal. subjeknya beda, Miss. Oke. Kalau yang the cake jumlah subjeknya tunggal satu. Kalau the movies Banyak. ya lebih dari Plural. 1. Sama juga dengan he wore. He wore berarti dia make atau menggunakan pakaian. He wore a pair of black pants misalnya. Dia pakai. Jangan he was worn. Kalau he was worn berarti dia dipakai sama pakaiannya. Yang dipakai itu the dress-nya, black pants-nya, shirt-nya, gitu, t-shirt. Seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada present perfect. Coba 1 sampai 4. Yang salah yang mana? 1 artinya apa? Aku sudah makan. Saya udah makan. 2, Saya sudah dimakan. saya sudah dimakan. Nomor 2 itu. Jadi ketahuan ya mana yang salah ya. Nomor 3. Artinya apa? Makanan saya sudah makan. Makanan dimakan mana? Nggak ada tubinya. Has eaten. Makanannya Sudah makan. sudah makan. Makanannya makan. Makanya nomor 3 juga salah, betul. Yang betul itu nomor 4, makanannya dimakan. Nih, kata D-nya muncul di ininya nih. Ya, kata D-nya ada di sini. Kalau ini nggak ada D-nya, nggak ada bin-nya. Gitu. Ya. Jadi yang diingat kalau misalnya bikin kalimat pakai present perfect, ada kata D sama ter itu muncul di bin-nya ini nih. Gitu. Dan jangan lupa sebelumnya pakai has atau have. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada terakhir belum sih? Kayaknya ada will setelah ini. Future dengan menggunakan be going to. Nah, jadi misalnya going to submit atau be going to be submitted. Kalau be going to submit berarti artinya akan mengirim. Kalau sebelum submitnya itu ada be, nih sebelum atau sesudah kata to-nya di situ ada be, kemudian verb 3 berarti artinya dikumpulkan. Contoh nomor 1, saya akan dikumpulkan. Bener nggak? Salah. Salah. Yang dikumpulkan bukan sayanya, Miss.
Tugasnya. Oke, yang berikutnya yang salah yang mana? Nomor? 4. Nomor 4. Betul. Nomor 4 artinya apa itu? Tugas itu Tugasnya akan kumpul. akan berkumpul Akan ya. Akan mengumpulkan lah, tugasnya Bukan. mengumpulkan. Tugasnya dikumpulin nih. Kata D-nya ada di kata B sama kumpulnya di sini. D-nya ada di B-nya. Gitu. Oke. Nah, nih. Ya. B sebelumnya jangan lupa SMR going to, kata D-nya muncul di B. Dan jangan lupa pakai verb. Akan minum, I'm going to drink. Kopinya diminum, the coffee is going to be drunk. To be drunk. Aku akan baca, I'm going to read. Bukunya dibaca, the book is going to be read. Ya, spellingnya sama tapi bacanya beda. Oke. Ada lagi ternyata. Oke, next. Pakai will. Immediate decision, immediate plan. Will submit atau will be submitted. Bisa dua-duanya, tergantung subjeknya apa. Will submit berarti akan mengumpulkan. Will be submitted akan dikumpulkan. Yuk, 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang salah. 1. 1 dan 4. 1 dan 4. 4. Ya. Nomor 1 artinya apa itu? Aku akan dikumpulkan. Ya, aku akan dikumpulkan. Nomor 4? Tugasnya akan mengumpulkan. Tugasnya akan mengumpulkan. Tugasnya akan mengumpulkan. Oke, jadi agak kurang ke sana tuh ya, rasa hijau-hijaunya ya. Muncul D-nya itu ada di kata B-nya. Terus jangan lupa pakai verb 3. Okay, so this one. Right, jadi akan menyelenggarakan. The campus misalnya, the campus will hold an event. Atau kemudian di kampusnya akan diselenggarakan, atau bukan kampusnya, event ini diselenggarakan, the event will be held. Aku akan baca, I will read. Bukunya dibaca, The book will be read. the book will be read. Bacanya beda. Ya, read sama read bacanya beda. Kalau yang ini kan verb 1. Kalau yang ini verb 3. Kan B tadi samaan, B barengan sama verb 3. Verb 3. Nah, jadi kalau bukunya akan dibaca gimana tadi? The book will be read. Ya. Next. Misalnya C. Oke, katakan di sini kata C-nya menemui. Aku akan menemuimu. I will meet you. I will see you. Ya, I will see you. See kan bisa juga artinya menemui. Ya enggak? Kalau kalian bilang see you next time, itu emang artinya apa? Lihat kamu minggu depan gitu. Selamat bertemu lagi. Iya, bertemu. See itu artinya bisa dua. Bisa artinya melihat, bisa bertemu. Ya. Misalnya di sini melihat boleh. I will see the movie today. Ya, I will see the movie today with her. Gitu. Next is ada notifikasi nih, bentar lagi habis waktunya. Kemudian ada meet. Ya, dan terakhir ada witness. Witness itu artinya menyaksikan. Menyaksikan bukan menyaksikan menonton TV ya.
Menyaksikan tuh misalnya kalau kalian lagi di jalan, terus tiba-tiba ada perampokan atau ada kecelakaan. Nah, itu berarti saat itu kalian sedang menyaksikan kecelakaan atau menjadi saksi kecelakaan atau perampokan itu. Gitu. Ya, dari kata saksi, witness itu menyaksikan. Okay, so for example, I witnessed, ya, I witnessed the accident, berarti saya menyaksikan kejadian, bukan kejadian, kecelakaan tersebut. Okay, right, ada pertanyaan? Pertanyaan seputar dengan passive voice? No. No? Kalau tidak ada, setelah ini nanti ada beberapa activities, so still stay tuned with your gadget. Bentar, saya lihat dulu bentuk ininya. Akan saya lihat dulu ya. Oke, nanti akan saya bagi, seperti biasa akan saya bagi kelompok. Kemudian setelah itu, activity yang harus kalian lakukan adalah bentar ya, belum muncul di sini. There will be 3 activities after this, kalau nggak salah 3 ya. Yang pertama ini, oke, nanti jangan lupa ditulis namanya. Guys, masa iya sih saya perlu mengingatkan kalian berulang-ulang kalau misalnya tugas itu harus dinamain. Jadi kalau dinamain itu namanya tuh di dalam gitu. Jangan kalian kumpulin terus atau lupa dikasih nama terus baru ingat. Habis itu ditulis namanya lewat pesan personal. Masalahnya data yang kalian masukkan itu tidak oke, kalau misalnya dilihat di Google Classroom-nya sih boleh, bisa. Tapi kalau misalnya itu sudah terkumpul di Google Drive saya, nanti itu bentukannya tuh hanya berupa berupa dokumen-dokumen gitu. Jadi kalau misalnya saya download nih, ya, saya nggak ngecek satu-satu dulu nih, saya download dulu, habis itu nanti saya kumpulin, nah baru saya rekap nilainya. Nah, kalau misalnya ternyata saya kumpulin dari Drive, saya download dulu, nanti kalau misalnya nggak ada namanya, saya bingung ini punya siapa, gitu loh. Makanya saya berulang kali bilang, tolong jangan lupa kasih nama. Paham ya? Biar saya juga cepat gitu ngoreksinya. Oke? Kalau ada yang ada yang tidak menyebutkan nama atau menuliskan nama, nanti saya ngecek dulu, balik dulu ke Google Classroom-nya, ngeliatin satu-satunya punya siapa gitu. Oke, itu ya. Terus yang berikutnya nih, yang saya bilang tadi, nanti bersama temannya hampir sama seperti tadi. Perintahnya disuruh di bold, verbs-nya di bold, mana kata kerjanya. Nah, yang ini nomor 1, contohnya misalnya di sini ada Naomi was sleeping at 9 p.m. last night. Artinya apa nih? Naomi lagi tidur jam 9 malam kemarin, ya kan? Lagi tidur. Tidur berarti aktif. Oke, ditulis di sini kalimatnya itu artinya aktif atau pasif. Dan jangan lupa di bold kata kerjanya. Oke, yang berikutnya levelnya dinaikin lagi. Kalau tadi ini cuma identifying, levelnya disusahin dikit. Udah lihat? Udah kelihatan yang bagian kedua? Belum. Oh, belum. Oh, ini masih satu berarti ya. Masih file yang sama ya? Iya. Iya. Nah. Udah? Kelihatan? Udah. Nah, yang berikutnya ini
kalian tinggal pilih nih. Di nomor 1 itu misalnya the milkman brings atau is brought. Milkman itu apa sih? Tukang susu. Iya, tukang yang nganterin susu tuh. Bawa. Ya, yang tukang nganterin susu itu brings itu apa? Membawa. Kalau is brought Dibawa. dibawa. Ya, pertanyaannya si tukang susu ini membawa apa dibawa? Membawa. Berarti tinggal dipilih, ya. Berarti yang ini dihapus aja nih, di delete. Ini, paham? Ya, dah gitu aja. Nanti yang berikutnya chapter 3, bagian ketiganya itu individual work. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, ini individual work. Nah, ini hari ini baru 2 tenses dulu ya. 3. Jadi, di sini, seperti biasa, nih saya kasih clue. Ini happening now, general truth, irritating habit, pakainya simple present atau present continuous. Yang bagian A itu cuma 2, simple present atau present continuous. Misalnya nih, nomor 1 nih, happening now itu simple present atau present continuous? Simple present. Ya, present continuous, kan happening now, lagi. Kalau lagi berarti continuous. Nah, sudah ketahuan nih, oke, berarti tenses yang digunakan present continuous. Sekarang nomor 1 lihat. Look, I write the article. Maknanya aktif apa pasif? Aktif. Saya menulis apa saya ditulis? Saya menulis. Nah, berarti yang kalian buat, ini contoh dulu ya. Misalnya, look, I'm writing the article. Gitu. Paham? Ya, karena di sininya pakai happening now, berarti pakai Kalau misalnya nih, ini saya ganti subjeknya. The article. Nah, Nih. the article. Look, kalimatnya aktif apa pasif sekarang? Pasif. Ya, pasif. Berarti kalau pasif, karena pakai ing, the article Is right. is Written. being written. Nah, look, the article is being written. Ya, ini karena ada kata be-nya, ada is-nya, sama ini. Jangan lupa being-nya juga disertakan karena dia continuous. Paham? Oke, kalau sudah